Ya, jadi topik pembahasan kita kali ini adalah mencintai diri sendiri. Yoi. Kemarin kan bahas kesehatan. Kesehatan itu kan salah satu aspek kita harus mencintai diri sendiri. Iya. Terus? Namun sekarang tuh kayak lebih dalam kan. Kayak sebuah lebih ke perasaan. Tapi jujur aja sih, aku belum bisa deh untuk mencintai diri. Belum bisa nerima kenyataan itu, kayak masih bandingin diri aku sama orang lain. Masih suka insecure. Iya, insecure. Kadang aku suka kayak, kalau jadi dia kayaknya enak deh. Nah, masih suka gitu. Kamu gitu? Ya kan manusia itu selalu merasa kekurangan, kayak di mata orang lain tuh kita tuh padahal udah cukup gitu, udah perfect lah di mata orang lain, tapi diri kita sendiri mandang tuh kayak kok kurang gini ya, kok kurang kayak gitu ya gitu. Kayak manusia itu dibilang selalu tidak berkecukupan dengan apa yang dia punya, terutama pada diri dia sendiri gitu loh. Iya. Emang apa insecurity kamu? Insecurity aku tuh lebih ke akademik sih. Iya, sama. Pasti selalu berpikir kayak gini kan, gimana sih rasanya kita tuh jadi orang pintar gitu loh, orang berprestasi gitu kan, pasti kayak selalu iri sama teman-teman di kelas yang apalagi yang dapet ranking peringkat 1, terus yang dapet lomba, punya sertifikat, punya piagam, punya pengalamannya gitu, suka iri anjir, kayak sering mikir kenapa bukan aku yang di posisi dia. Iya, gue sempet kayak, gue harus belajar lebih deh di rumah, tapi gak bisa, susah. Kayak Tetap aja bego gitu. enggak sih, lebih ke kayak gini loh, sebenarnya tuh kita tuh punya potensi kita masing-masing gitu kan, kita selalu ngebandingin diri kita sama orang lain gitu. Misalnya contohnya kayak gini, Iqbal pintar di IPA, terus Nana pintarnya di fisika gitu, di IPS lah itu. Terus Nana lihat Iqbal, pintar banget dia, Nana harus kayak Iqbal gitu. Padahal Nana tuh pintarnya tuh di IPS, tapi Nana lebih ngikutin ke Iqbal karena bagi Nana tuh jadi Iqbal tuh bisa kayak bikin Nana bangga. Padahal kalau Nana gali potensi Nana sendiri itu juga bisa membanggakan diri, cuman ya karena kita selalu ngelihat ke orang lain sih, makanya kayak gitu. Karena kita punya potensi sendiri, cuman emang hanya digali ya, karena itu yang pertama harus belajar, yang kedua gak ada niat. Cuman kan di beberapa orang, mereka tuh gak tahu potensi mereka tuh apa gitu, pengennya di mana. Aku juga sama sih kayak gitu. Bahkan aku kalau ditanya cita-cita jadi apa, gak tahu. Nah itu sama juga sih, aku juga kalau ditanya nanti kalau lulus, misalnya nih kan mau kuliah, nanti kalau mau lulus nggak mau ngambil jurusan apa nih gitu. Jadi kayak dari pertanyaan sesimpel itu aja kita kayak langsung berpikir kelas gitu. Terus kayak kadang kepikiran, iya ya bentar lagi lulus, ngambil jurusan apa ya, masa kayak lontang-lantung nggak jelas kayak gini. Kadang mikir kayak gitu, kadang juga mikir ya ngapain sih mikirin kayak gitu, jalanin aja tuh juga hidup, nasib udah ditentuin Tuhan. Kadang mikir kayak gitu, kadang ikut prosesnya aja gitu. Nah itu saking pasrahnya Tuhan, aduh gila, Tuhan capek nggak ya dengar ngeluh mulu gitu, umatnya ngomong harus dipikirin ya. Tapi kalau kadang kalau terlalu dipikirin itu bikin sakit gitu ya, kecewa. Kadang kita kan berekspektasi gitu kan, kita udah belajar nih kan, terus belajar abis itu kita kayak berekspektasi, wah ini udah belajar nih,
terus besok ulangan pasti nilainya 100, ekspektasi kita kayak gitu. Terus nyatanya ulangannya dapat di bawah 100, di bawah KKM, itu kayak langsung mematahkan semangat gitu nggak sih? Iya. Mungkin itu deh pokoknya, makanya kayak bingung. Jadi kamu tuh akademiknya ya? Yoi. Kalau aku tuh sih iya sama sih, kayak aku tuh gak punya planning untuk setahun lagi mau ngapain nih. Aku mau kerja apa kuliah gitu masih bingung. Itu sih insecurity aku tuh kayak gitu. Sama sih kayaknya kayak kamu juga. Wah, aku sih kalau ke fisik nggak terlalu ya. Fisik itu kan bisa dibentuk, bisa terus dipakein body care, skincare itu kan bisa. Tapi kalau otak kayaknya enggak deh. Walaupun kita belajar begadang pun ya, sampai begadang pun dari pagi ke pagi pun, kalau otak kita nggak nerima ya susah. Kan beda lagi kalau sama body. Kalau sama body kita olahraga pun 2 bulan aja udah kebentuk gitu lah, ini otak gimana? Biasa. Kayak aduh udah nggak deh, insecure itu udah lebih ke akademik sih. Kamu pernah gak dipuji orang? Pernah sih, cuman kayak pernah nggak sih ngerasa kalau kita dipuji itu pujian mereka tuh cuman semata-mata aja, Rasanya. nggak tulus gitu. Pernah nggak sih kayak aku kalau dipuji orang tuh ngerasa kayak gitu, paling juga sekedar pujian doang, nggak beneran gitu loh. Kayak kenapa sih? Iya. Lu juga pernah kayak lu bal dewasa deh lu. Padahal mah enggak deh kayaknya. Nah itu kayak gitu deh pokoknya. Makanya gue benci diri sendiri tuh. Gue hebat padahal mah enggak coy, gue tuh gak hebat, gue tuh biasa aja, gue nothing di mata gue tuh nothing cuy, jadi apa-apanya. Ya emang sih kan ya, percaya nggak sih kata orang yang ngomong kalau yang bisa nilai diri kita sendiri itu orang lain bukan kita? Percaya nggak sih? Enggak, yang nilai kita tuh diri kita sendiri sih. Percaya nggak? Enggak, gak percaya. Kenapa? Malah kalau kadang ya kan pasti kita tuh dikomentarin sama orang, lu tuh kurang gini, coba deh lu kayak gini ya. Kan Enggak. kita kan bisa tahu kurang kita tuh di mana, kelebihan kita di mana gitu kan. Ya tinggal kita memastikan diri aja, benar nggak sih kita kurangnya di sini, terus benar nggak sih kita kelebihan kita di sini kayak. Nah, kalau untuk aku tuh bisa sepakat kalau kitanya ngerasa, mereka bilang, nah itu baru. Ya kan makanya itu yang bisa menilai diri kita sendiri itu orang lain, bukan kita sendiri. Kayaknya enggak ya. Kadang orang tuh suka ngejudge tau. Mereka tuh mereka percaya apa yang mereka lihat. Iya, ya sih, ya juga sih, tapi ya kita ambil sisi positifnya aja. Kalau mereka komentarin kita yang positif, ya udah kita coba pikir-pikirin bener gak sih kita kayak gitu. Terus kalau mereka komentarin kita sisi negatifnya, ya udah kita kok introspeksi diri juga gitu. Kalau emang beneran kita salah kayak gitu, kita perbaiki. Nggak selamanya sih orang lain, omongan orang lain itu salah. Iya juga sih. Tapi ini ngingetin ya guys. Jadi mata tuh bisa bohong. Kalau hati tuh nggak bisa. Mata tuh bisa bohong bro. Kadang Lebih orang gila belum tentu dia orang gila. tapi lebih ke mulut sih. Kalau mata, kadang tuh mata itu kalau ditatap beberapa detik pun kayak langsung tahu kalau orangnya peka ya. Beda lagi kalau sama orang cuek. Tapi kalau orang cuek itu lebih peka daripada orang yang pekaan gitu. Cuman ya. Setuju. Hah? Setuju. Mereka cuma nggak mau ngekspresiin aja kayak seorang ayah deh. Seorang ayah. Iya. Ayah. Iya, itu. Cuman mereka kayak gengsi aja itu menunjukinnya. Nah itu kayak misalnya nih ada orang gitu nunjukin
mereka itu kayak lagi seneng-seneng banget. Kita tuh gampang kenalin orang kalau dia tuh lagi sedih atau enggak, kita tatap aja matanya. Kalau matanya misalnya dia ngomongnya ngelihat kanan kiri atau atas bawah, matanya nggak mau natap kita, itu artinya dia bohong. Terus kalau misalnya dia banyak ketawa, terus lebih sering diam, itu pasti dia udah punya masalah. Gampang banget ngelihat sisi orang, cuman emang mulutnya aja kadang suka nggak jujur gitu. Padahal mereka tuh lagi down gitu, mereka tuh lagi punya masalah, cuman emang dirinya sendiri nggak mau nunjukin gitu loh. Dari tingkah lakunya kelihatan. Nah iya, tapi kadang tingkah laku nggak juga sih. Kan kadang kita tuh orangnya nggak, ibaratnya nggak pedulian gitu kan. Terus tingkah laku mereka kayak sama kayak hari-hari biasanya. Cuman tatapan mereka yang beda itu sih. Kalau makanya banyak orang bilang kalau orang lagi ngobrol atau bicara, lebih baik kita tuh natap matanya supaya kita tahu apa yang dia omongin gitu. Isinya bukan matanya sih, kayaknya lebih ke perasaannya kelihatan. Iya. Itu sih, sumpah kalau kita lagi cerita terus orang itu natap kita terus dengan ekspresi wajah yang benar-benar tertarik sama cerita kita, apa yang kita omongin, itu tuh suatu kayak Happiness. kebahagiaan gitu loh, kayak kita tuh dihargain gitu. Kita lagi ngomong terus dia tuh seantusias itu dengerin ngomongin kita gitu doang, bisa bikin orang ngerasa berharga gitu loh. Di Indonesia tuh kebanyakan bukan dengerin, malah ngadu nasib. Oh, Iya. aku baru gitu doang, gue doang kayak gini-gini. Itu di Indonesia tuh rata-rata gitu. Anjing kan Iya gitu. dong, gitu dengerin doang nggak apa-apa. Gak masalah kalau dengerin. Kadang kita tuh cuman butuh pendengar gitu. Lu dengerin aja apa yang gue ceritain, lu gak usah ngasih gue saran kayak gini-gini, gak apa-apa. Terus kalau gue capek gitu, gue cuman butuh sandaran doang, cuman butuh pelukan gitu. Gue gak butuh yang namanya kayak lu sabar ya, lu gini ya, itu enggak. Anjing, kalau orang capek ya capek gitu. Gue mau nuangin perasaan gue aja nih, cuman gak ada wadah, jadi gue buat lu tuh di mata gue tuh sebagai wadah. Nah itu apalagi kita kan kayak punya teman gitu, pasti tuh ngerasa temen tuh tempat curhat kita yang paling berharga gitu. Aduh, gak bisa kok. Bentar ya guys. Lanjut dong. Tapi lu pernah gak diremehin orang? Kayak gue sih sering ya, sampai sekarang pun gue masih diremehin sama orang. Entah itu diremehin karena fisik atau karena akademik, itu nggak sering sih, pernah sih. Iya sih. Gue pernah ya punya teman gitu. Dia tuh juara main poli. Terus? Gue tuh kasih apresiasi kan, selamat ya gitu. Anjing diri doang. Bangsat gue langsung blok. Anjing tuh kayak ngeremehin tau. Padahal itu gue cuma ngapresiasi kan. Lu main polinya hebat, lu bisa juara, lu keren deh. Anjing diri doang. Bangsat gak lama lagi gue blok. Bangsat ngeremehin tau. Suka banget. Mungkin dia tuh gimana ya, suatu pujian tuh dianggap tuh kayak bukan pujian ya, sama kan kayak Nana bilang tadi tuh, pujian tuh kadang tuh ada orang yang mujinya itu nggak ikhlas gitu kan, kayak ngerasa gue dipuji kayak gini kayak ngerendahin banget sih. Mungkin karena terbiasa dirinya direndahin, jadi sekalinya ada orang yang muji tuh dia ngerasa dia direndahin gitu loh. Maksudnya seenggaknya lu kasih respon ki. Ini kayak diri doang, blok nih. Ya gimana, itu namanya dia tuh kayak gila gue direndahin lagi nih, kayak gitu yang ngerasa. Kan dia juara.
Dia Ya juara, kan, dia posting. makanya kalau orang sering direndahin sekali dapat pujian tuh dia bakal ngerasa wah dia nggak tulus nih, dia cuman kayak gini 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 doang. Makanya tuh sebenarnya orang-orang Indonesia tuh kurang karakter doang sih. Sama pinter atau enggaknya ya pakai duit juga pasti dipandang pinter kan, cuman karakter aja sih yang kurang. Bagi Nana juga pasti kurang karakternya karena Nana orang Indonesia gitu. Indonesia tuh kayak apa ya, kayak iya sih yang berduit itu kayak dianggap pintar padahal belum tentu. Kelasnya tinggi, kelasnya gitu. bisa aja gitu, dia orang kaya tapi seleranya bisa aja yang di bawah standar gitu. Iya. Kita susah nebak orang, cuman sekalinya kenal deket langsung ketebak kalau ini tuh orangnya kayak gini, ini tuh orangnya kayak Dan orang tuh suka ngejudge orang sembarangan gitu. Itu sering sih, itu kebiasaan orang Indonesia sih. Emang orang Indonesia kebanyakan kayak gitu, ngejudge orang tanpa ngelihat cover lebih dalamnya atau kenal lebih dalam sama orang itu gitu. Kayak langsung ya udah dijudge aja gitu, padahal mereka nggak tahu itu bener atau enggak kayak gitu. Iya. Kayak Yanglek deh. Yanglek. Mereka anggap pinter kali ya. Padahal emang liriknya tuh cetek-cetek, maksudnya gue nggak ngerendahin ya. Cuman di mata gue tuh kayak cetek gitu. Dan dia tuh apa mempercayai bumi itu datar, tahu? Ini kan kayak yang like sini ujat se Indonesia sih. Wah gila, artis apaan tuh anjing? Udah nggak mau salah, tapi dia yang salah. Aduh, dia udah kurang banget sih. Yang kayak gitu-gitu dimusnahin aja sih dari bumi, bikin beban aja. Tapi sekarang sih dia kayaknya berkembang deh. Berkembang biak. Enggak, maksudnya secara mindset dia kayak, gue tahu dulu gue kayak gini, dia sadar diri. Musik gue dulu iya hancur banget Ya, lo percaya gitu kalau artis ada yang sosokan baik di depan sosmed gitu? Ya tahu lah, kelihatan sih kayaknya. Kalau gue sih enggak ya, karena di apa di sosmed itu belum tentu apa yang dilihat itu sama kayak di real. Iya kan gue setuju dengan itu. Ya misalnya dia udah tobat nih gitu kan, udah tobat, dia nggak bakal kayak dulu lagi gitu. Tapi itu tuh cuman sekedar nyari followers gitu, nyari viewers gitu. Dia kayak gitu udah basi anjing. Kayak ini siapa sih yang gagal nikahmu tuh? Siapa? Ada artis yang gagal nikahmu tuh siapa yang? Piki. Yang apa? Yang gagal nikah mulu. Bukan gagal nikah, yang nikah cerai mulu. Siapa tuh ya? Piki Prasetyo kalau gak salah. Iya. Oh yang itu. Dia kan kayak janji gue bakal gini lagi, ini yang terakhir ya. Nah itu sampai nipu si Zaskia Gotik. Nah itulah contohnya anjing. Nggak tahu sih. Nggak tahu deh. Kesian banget ketinggalan gosip, padahal itu tuh kayak gosip terhangat gitu loh. Ya pancing ngibahin orang nggak boleh tau, tapi nggak apa-apa sih. Kembali lagi ke topik ke pertanyaan berikutnya. Apa hal yang membuat lo sedih banget? Sedih banget. Paling sedih ya. Kalau gue sih kan kita lagi ngedown banget kan. Masalah tuh datang secara bersamaan gitu tanpa ada jeda. Terus gue tuh butuh pelukan sama sandaran, sedangkan gue tuh nggak punya siapa-siapa. Itu sih yang paling sedih di hidup gue, sumpah. Kayak ketika lo menanggung beban gak ada yang pengen ini
membahu. Nah itu yang ngasih, udah senderan sini aja di bahunya, butuh pelukan sini aku peluk, kayak nggak ada sama sekali. Yang nguatin gue tuh ya gue sendiri, yang meluk diri gue ya diri gue sendiri. Itu sih yang paling sedih. Iya, sama orang tua agak akrab lagi gue. Ya orang tua pun kayak, ya coba kita cerita masalah kita sedikit. Misalnya bilang, aduh capek banget. Emang kamu capek ngapain? Kerjaan kamu Ya gue bakal segini ngerti ya, gue pagi. bakal ngerti. Ya gitu terus, aduh kayaknya kayak gini, kamu kurang sembahyang, kurang ibadah gitu, kayak Nah what, itu. aku capek ya, bukan kemasukan jin gitu. Capek. Iya sih, orang tua mah kayak palingan juga gitu, gitu doang sih bisanya. Gitu doang, kayak menyepelekan sesuatu yang bukan hal sepele gitu loh. Iya. Kalau debat pun kayak, misalnya aku debat nih sama orang tua, pasti aku yang kalah sih. Iya sih, Mereka walaupun kita menang pun ya mereka tetap sama apa yang mereka pikirin gitu loh. Mereka tuh kayak apa ya, nge-treat kita tuh kayak kamu tuh anak-anak aja. Oh gitu tuh, kayak mereka tuh kayak nggak mikirin apa sih yang kita rasain selama ini gitu loh. Apalagi mereka menuntut tanpa membantu gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak tuntutan di mana-mana. Iya. Ya. Bentar tadi ada si mama. Kadang mereka tuh pasti kayak ngelihat kita tuh, kamu tahu apa sih gitu. Kamu kan kerjanya tidur aja sama main HP gitu ya. Di dalam otak tuh kayak gajah berterbangan gitu. Padahal kita lagi berperang. Ini besok nasib kita kayak gimana. Ini caranya ngebahagiain mereka kayak gimana. Terus kalau kita gagal di masa depan, kita bakal gimana kayak gitu. Itu. Ya, gimana kalau aku lebih, kalau ayah ibu ini lebih sukses dibanding aku. Padahal aku udah disekolahin tinggi-tinggi. Aku itu insecure. Ya. Tuhan malu banget. Ini udah nyerah aja. Kalau dibilang nyerah juga. Nah, kebetulan pertanyaan berikutnya, kamu pernah kepikiran untuk mati? Aduh, kalau nggak dibilang pengen bilang, kalau bilang sebenarnya ya, aduh malu banget sih. Sering banget gitu. Ini bukan masalah alay atau enggaknya ya. Kalau orang-orang mau beranggapan gue alay karena gue pengen nyerah, pengen mati, pengen bunuh diri, ya terserah ya. Gak peduli gue mah. Gue tuh kayak selalu, gue setiap punya masalah nih ya. Tapi nggak tiap hari sih. Gue tuh punya masalah tuh selalu ngumpulin masalahnya itu. Terus kalau misalnya gue udah gak kuat banget nampung masalah itu, ya gue lampiasin gitu. Entah itu, kebanyakan orang kan sekarang kan melakukannya self harm, terus kayak potong rambut. Nah karena gue dilarang potong rambut karena emang kayak gue benci banget sama yang namanya cewek rambut pendek, jadi ya gue ke self harm dong. Ya terserah sih, gue pengen ngapain, gue nggak peduli, yang penting masalah gue kelar. Dan di satu titik gue pernah banget bener-bener pengen mati, karena di situ masalahnya kayak bener-bener berat banget, kayak bener-bener gak bisa ngatasin banget. Terus gue juga gak punya orang buat meluk gue, ngerangkul gue, kayak ya gitu deh. Jadi keterusan sampai sekarang, pengen mati lah, self harm lah, apalah, pokoknya kayak gitu deh. Sampai kadang kalau punya masalah gue pendam sendiri, gue tuh kayak berpikir, aduh udahlah, atau juga gue mati gak selesai masalahnya, atau juga gue lukain diri, datang lagi masalahnya. Ya udah sih, gue kalau punya masalah tuh selalu nyebut Tuhan. Kalau emang besok lagi ada masalah, ya udah sekarang dikuatin aja. Kalau besok lagi ada masalah, dikuatin lagi, kayak gitu sih. Gila. Tragis sekali ya teman-teman. Gila sih ya, perjalanan hidup gue tuh kayak
berliku-liku gitu. Asik, nggak ada yang canda, lebih berat sih. Mungkin ada yang lebih berat dari gue masalah hidupnya gitu. Baik. Ayo adu nasib. Ayo kita adu nasib lagi gitu. Gue gak pernah sih untuk kepikiran mati mah. Cuman karena waktu gue umur berapa ya? Pokoknya masih mainan gitu masih petak umpat gitu loh. Oh, Ya. kenapa tuh pengen mati? Kenapa? Apa karena kelereng Anda hilang atau karena apa? Enggak kan waktu itu tuh gua ngumpet di atas pohon pokoknya. Itu tinggi banget sumpah. Terus? Nah, ketika pokoknya paling ujung deh kalau gak salah, paling ujung banget. Terus pas ujung yang gue naikin ini patah dahannya. Gue jatuh dong. Tapi gitu kenapa gue nggak inget apa-apa. Tiba-tiba tangan gue ngegantung. Gitu kayak ini kayaknya diselamatin Tuhan deh gitu. Nah, dari sana sih ternyata Tuhan tuh sayang sama kita. Kita tuh gak. Ya kan karena dosa lu masih banyak, oke Tuhan nyuruh lu hidup. Iya. Mungkin sih sekarang sih jadi pengen lagi deh. Oh gila sih, ya. Mungkin karena punya banyak masalah ya. Berarti sih semua orang kayaknya pengen mati deh. Ada sih yang enggak. Yang biasanya itu Rapatar sih kayaknya. Enggak. Iya, Rapatar. Woi, gue pengen jadi Rapatar. Iya, siapa yang gak mau nih? Pengen jadi Rapatar, pengen jadi anaknya siapa sih namanya anjing? Lupa gue, gak tahu dia artis Indo.